Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah adzakir Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Muhammad Abdullah Rasul Fajr Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Allah wadana Aisyah Qadam محمد بن علي بن علي وسلم ورحمه الله وسلم رجل وبعض سيدنا وسلم من قبر ربنا سيدنا وسلم المدني وقبر العالم سيدنا محمد الحق إلى الروح من شافيه وأنا محمد الشيخ ولا محمد على رسول الله سبيل الكلام وينسى ولا يسير وكسب عجز مع الجسد ليس سيدنا أجمع شيخنا معلمينا وقتلنا رجيم أبي بعد حبنا على حدد رضي آبائنا وأمهاتنا لمن أنفق وما لهم مجال رسم هذه المجلس بسبح المنير أن الله الكريم وشان برحمة المغفرة يريد درجة بالجنة علينا أولادنا وأحبابنا ولجنا أجمعين بركاتهم ونور وسلم على خصوصية ونبحة وسنة في زمرتهم بتوبة على منتهم يرزقنا يا الله فهم النبي نزل مرسل رزقنا العلم الدنيا في المثل وذكر قدمنا رزقنا استقامة وعلى هذه النية صالحة الشرف للنبي سيد سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع مكانة العلم والعلماء وأمر نبيه وحبيبه ومجتبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي زدني علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دسر درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح فتح زل ذكرهما بالعلم النبي علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita harapkan dan kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat, pengikut wilayah yaumil qiyamah. Melanjutkan kembali kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 14 baris pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad za'ama jama'atun minal akabiri annahum mufqiduna wal haqqu annahum mawjuduna walakin qad satarahumullahu birida'il izzah. Dan sungguh menyangka orang-orang jamaah para pembesar ulama-ulama terdahulu bahwasanya mereka mufqiduna, mereka itu disembunyikan, wal haqqu dan sebenarnya annahum mawjuduna bahwasanya mereka itu adalah ada. Ini adalah bahwa ada hamba Allah, orang-orang yang zahid, orang-orang yang ahli ibadah, intinya itu adalah aulia Allah Ta'ala, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah.
Nah, orang-orang aulia Allah yang ma'rifat kepada Allah ini, mereka itu dirahasiakan oleh Allah di pelosok bumi, dimuliakan, tetapi mereka dirahasiakan. Jadi para wali, para ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang hatinya itu selalu ta'alluq dengan Allah, itu di permukaan bumi, itu di pelosok-pelosok negeri itu ada. Mereka itu dirahasiakan Tuhan, seakan-akan mereka itu tidak ada, padahal sebenarnya itu mereka ada. Nah, dengan keberadaan mereka itulah maka pelosok kampung benua itu mau menjadi aman. Ini tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah, walaula dab'allahin nasa ba'dahum bi ba'din labasadatil ardh. Jikalau tidak ada sebagian mereka, maka dunia ini hancur, dunia ini binasa. Nah, oleh karena itu akhlak kita, adab kita kepada makhluk Allah di permukaan bumi ini adalah kita memuliakan, menghormati semua orang, karena kita kada tahu siapa di antara mereka itu nang diangkat Allah Ta'ala menjadi wali itu. Dan orang yang mulia wali itu tidak mesti orangnya itu seperti orang nampak ahli ibadah, tidak mesti berpotongan-potongan ulama, tidak mesti. Ya, asrarullah dirahasiakan Tuhan. Makanya adab kita dengan makhluk manusia ini kayak aja potongannya manusia itu jangan kita sangka buruk. Siapapun orangnya, penampilannya nang kayak apakah potongannya tuh, sangka baik aja. Kalau itu nang jadi wali kita ada tahu. Contoh udah kita nih, contoh kan ada malam tadi nang majelis sebarang tah entah apa kalau sidin tah berjalan sidin kamu nak kamari nyamuk aja kada mengikut sidin kada sing bajuan ya lah, duduk mana dia orang di mana kah dia mesti sing seorang gitu jodohnya makan aja dia tak ada tahu siapa tahu nangin tenang pasaknya benua kita ini tak ada tahu. Ya lah, apalagi orang ahli ibadah begini. Nah, artinya orang sidinnya dilihat sembahyang ya ada, ya lah. Di orang yang ada tahu sekali sing bejuan ke sidin. Tapi jadi, misalnya ada, apalagi orang ahli ibadah. Nah, apalagi manusia biasa, apalagi ahli ibadah. Jadi intinya kita ini disuruh oleh Allah, seluruh makhluk di dunia ini kita sangka baik. Disuruh kita sangka baik. Siapa tahu mereka itu wali Allah Ta'ala nang dirahasiakan dari itu. Walakin qad satarahumullahu birida'il izzah. Tetapi mereka itu sungguh Allah menyamarkan. Allah tuh menyamarkan, merahasiakan. Jadi memang wali itu dirahasiakan Tuhan. Kada tentu tapi nampak mencolok belum tentu. Ini kan wali itu bicaranya hati. Orang mengangkat hamba Allah menjadi wali itu bicaranya hati. Orang itu hatinya selalu ta'alluq dengan Allah dan hatinya itu bersih dengan Allah. Kada ada lalu rasa ujub, ria, sum'ah dan apa-apa kada ada. Apalagi iri dengki dengan orang itu kada ada, apalagi suuzan dengan orang lain itu kada ada. Hatinya itu melulu dengan Allah Ta'ala. Nah, orang seperti itulah yang dirahasiakan oleh Allah. Waqad satarahu Allah birida'il izah wa daraba 'alaihim suradiqatil akhbali qablatil khasah wa i'radul 'ammah faman talabahum bisidqin wajadda.
Dan orang-orang yang seperti ini selain dirahasiakan oleh Allah, tapi apabila kita menuntut mereka, kita akan dapat. Bila kita mencari, ada gitu orangnya. Jadi setiap kampung itu akan ada Allah utus wali nang dirahasiakan itu. Walam ya'uzuhu insyaallah wujudan wahidan minhum fasidqu sayfullah la yud'a ala syai'in laqatahu Allah wal arda. La takhlu min qa'imin lillahi bihujjah. Dan tidak sunyi satu kampung itu pasti ada orang yang menegakkan hujjah itu. Dan ciri orang wali itu ya tadi dua, pemurah dan tidak pemarah. Cirinya tuh. Di antara ciri-ciri orang yang diangkat ditunjuk oleh Allah nang jadi pasak bumi itu nah. Orangnya pemurah dan tidak pemarah. Musibah nang kaya apa aja sampai di orang kaya apa aja ada kada membalas. Dan orangnya pemurah. Nah, murah tangan, murah senyum, murah harta, murah ilmu, pokoknya murah. Dan kada pemarah, kada penyerikan. Nah, penyerikan lain. Karena wali itu losnya dah, artinya los. Arti los itu hanya Allah Ta'ala. Arti los itu dipuji kada taambung, dihina kada terhina. Nah, sama. Los tadi itu. Nah, los. Ada kita ada bila diambung orang himong benar. Bila dihina orang sarik benar. Nah, lain. Orang wali itu los tadi. Dipuji kada terpuji, dihina kada terhina. Artinya sama. Dihormati orang kah kada apa-apa. Kada dihormati kada apa juga. Hati sedang tolos. Semata-mata di hati itu ridhanya Allah. Nah, itu diantaranya. Cuma kita kada tahu siapa. Oleh karena itu solusinya sangka baik bertahan dengan umat manusia. Lalaki kah, bini kah, tuha kah, anum kah, potongan kayak apa kah, tetap kita sangka baik dengan makhluk Allah Ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati zahidin ala al-haqqi la yasirruhum man nawahum hatta yati amrullah. Senantiasa satu golongan daripada umatku mereka itu yang nampak atas kebenaran. La yusirruhum man nawahum hatta yati amrullah. Senantiasa jadi akan ada satu golongan dari umatku orang tu nang tampil jadi pemimpinnya. Nah, akan ada satu kampung itu orang yang jadi tutuhannya akan ada. Kita mau berdiaman berataan, pasti ada yang timbul. Nah, hatta yati amrullah sehingga sampai perintah Allah. Ulaika nuhumul ardi wa hamalatul amanah. Mereka itulah bintang-bintangnya di bumi dan menanggung amanah. Wasawabul Mustafa dan wanawabul Mustafa dan pengganti Rasulullah. Nah, jadi akan selalu ada orang-orang yang menjadi penerus Rasulullah, wawarasatul anbiya dan pewaris-pewaris para nabi. Ulaika hizbullah, mereka itulah tentara Allah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Perhatikan bahwasanya tentara Allah itulah orang-orang yang beruntung. Artinya hendaklah di suatu kampung itu jadi ada orang yang peduli dengan agama. Harus ada yang peduli. Jangan berataan bediaman. Urusan agama ini bediaman aja. Lain urusanku aja, lain gawianku aja. Jangan. Urusan agama itu kita harus peduli. Karena di dalam diri kita ini ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Kita itu menegakkan agama Allah. Nang disuruh balighu anni walau ayat itu individu perorangan. Kita harus peduli dengan agama Allah.
Dengan peduli dengan agama Allah itu karena Allah. Jangan peduli dengan agama Allah itu karena ada sesuatu. Jangan. Niatakan peduli dengan agama Allah itu karena Allah. Maka apabila kita karena Allah, kita akan ditolongi oleh Allah. Nah, lalu di situ kalimatnya ditolongi. Apa ya? Arti ditolong itu berarti akan ada rintangan-rintangan. Ibarat kita tuh bersabda akan ada kena miris, akan ada kena jalanan pagat. Lalu kayak apa bila jalan pagat sekira kau menyeberang, bila sepeda motor miris kayak apa sekira kau menambal. Nah, ada aja kena orang nama dulu kena kau menyeberang. Ada aja kena penambal ban nasi kira kau menambal ban. Artinya di dalam perjalanan kebaikan itu akan selalu ada rintangan, tetapi yakinlah setiap rintangan itu ada yang menolong. Artinya kita itu dituntut oleh Allah Ta'ala, individu kita kaum muslimin itu harus kita itu menegakkan agama Allah, harus kita itu meninggikan syiar Allah, agama Allah, harus kita menghidupkan keagamaan-keagamaan ini. Tetapi ketika kita menghidupkan itu akan ada rintangan-rintangan. Rintangan-rintangan itu yang bisa membuat kita tuh kecut, hendak ampi, hendak jara, hendak apa macam-macam diapai orang, dikuya orang sampai itu orang ini. Nah, tetapi yakinlah Allah akan menolong. Nah, kayak itu. Jalan terus. Nah, kayak itu. Artinya tidak ada sesuatu yang ada tidak rintangan. Nah, di sini kita dituntut oleh Allah Ta'ala, setiap kita itu harus tampil menegakkan agama Allah, dan akan ada di satu kampung itu orang-orang jadi timbul yang memimpin agama Allah itu. Nah, ini janji Allah, ulaika hizbullah. Mereka itu adalah tentaranya Allah. Nah, apabila kita dipilih, maka kita itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah yang menghendaki itu biar menjadi, ada kawan kita yang menghendaki itulah. Nah, ini semuanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun, ini suatu pasal. Wa alaika bitahsini mu'taqidika wa islahihi. Pasal ini nasihat sidin berikutnya. Dan lazimilah olehmu hai saudaraku. Nah, kemarin Jar Habibullah Al-Haddad kita ini dianggap sidin dang sanak. Lazimilah hai saudaraku bitahsini mu'taqidika wa islahihi, dengan membagusi i'tikad dan membaguskannya, wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah, dan meluruskan atas jalan-jalan yang bercabang-cabang yang selamat. Nah, sini pada sidin, lazimilah membagusi i'tikad kita. I'tikad kita ini namanya i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kita dianjurkan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya i'tikad, ketiga-tiganya. Tauhidnya harus Ahlus Sunnah wal Jamaah, fiqihnya harus Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawufnya harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhidnya belajar lawan ulama-ulama Asy'ariyah dan Imam Al-Maturidi. Asy'ariyah dan Maturidi ialah mengajarkan kepada kita sifat 20. Itu wajib kita ketahui, wajib kita hafal. Bila sifat 20 itu kita kada hafal, itu kita itu di bawah awam. Derajat manusia yang paling rendah itu derajat awam. Nah, derajat yang paling awam itu kita minimal wajib hafal sifat 20 yang dipimpin oleh ulama Asy'ariyah
Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu harus wajib hafal sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat 20. Nah, dan ini sudah dirisum, diringkas oleh ulama, yakni di dalam namanya syair Aqidatul Awam. Nah, makanya Aqidatul Awam tuh di mana-mana kau jangan kada dibaca. Abda'u bismillahirrahmani, itu 40 syair tuh. Itu semuanya terhimpun etikat orang awam. Kita ini orang awam, minimal kita ini jadi orang awam. Bila kita orang awam ini kadang-kala mencapai rendah benar, kita jadi apa? Ya awam, hawas, khawasul khawas. Minimal kita jadi manusia ini menjadi orang awam. Nah, salah satu orang awam ini etikat kita, salah satunya ini kita harus hafal sifat 20. Amun belum hafal, jangan dibiarkan, wajib. Jangan dibiarkan diri kita nang kaya pasti kira hafal. Basilah hafal guru aja kada kawa. Nah, supaya hafal rancaki membaca. Membacanya supaya bergairah, bergembira, membacanya belagu. Iya di dalam syair. Apa syairnya? Iya Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awali. Terus semuanya wujud kita sama-sama. Sifat 20. Nama-nama Nabi Adamun, Idris, Nuhun, Hudum ada. Sifat Rasul, Sidik, Aman, tapi pernah ada di situ. Nama-nama Nabi, bini-bini Nabi, nama-nama anak-anak Nabi, nama-nama paman Nabi, semuaan ada di situ. Itu Aqidatul Awam. Nah, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wasiyasidin wa alaika bitahsini. Nah, wajib atas engkau membagusi i'tikad engkau. Nah, nasihatin baca. Makanya dulu ada kalau di lemari kita nih untuk orakan dulu tuh banyak majelis dulu kan lagi urun 4 6 maghrib tuh membaca doa Aqidatul Awam tuh. Nah, ini kan dibaca lagi udah Awam nang bahari lagi na ulun 4 nang majelis habis maghrib bagilir bahari dibaca Aqidatul Awam itu. Itu supaya apa? Supaya kita ini menjadi minimal jadi orang awam kita. Itu di bidang tauhid hanya di bidang tauhid. Belum lagi kita di bidang fikihnya. Bidang fikih 4 mazhab kita 4 ya kalau Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, belum lagi di bidang tasawuf. Jadi kita ini banyak benar kurangnya amal kita ini. Banyak benar kita ini kurangnya ilmu kita ini. Aman kita kadang nuntut ilmu, makanya jadi apa kita? Nang kita menuntut ilmu ini jadi kurang. Nah, maka oleh karena itu diantaranya para ulama nang kira kita terpenuhi dalam kehidupan kita, agama kita, ada amalan, ada ilmu. Jadi majelis itu ada majelis ilmu dan majelis amal. Salah satunya bermaulidan supaya bersalawatan, baca burdah, baca dalail atau baca Aqidatul Awam. Nah, namun bibinian sudah ada bang di rumah, alhamdulillah ya. Kalau lah nang membaca Aqidatul Awam, lagi enggak ada lagi di lainnya, banyak aja majelis sudah kita nih di lainnya. Sekarang membaca Aqidatul Awam tuh supaya kita ini menjadi orang nang i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Artinya etiket Ahlus Sunnah wal Jamaah itu minimal menjadi orang awam tadi ulun tegaskan. Orang awam tadi minimal hafal Aqidatul Awam.
Karena Aqidatul Awam itu isinya tadi sifat 20 dan lawannya, sifat Rasul dan lawannya, nama sahabat Nabi, nama-nama Nabi, apalagi nama-nama anak Nabi yang harus kita hafal di situ. Nah, kan orang tanda cinta itu hafal ya. Kalau kita tuh cinta lawan anak kita, hafal jumlah anak kita. Masa kita kada hafal anak kita? Berpegung aja anak 5 siapa-siapa diingat ngarannya aja. Karena ya sama itu kita cinta dengan Nabi harus hafal dengan Nabi. Cinta dengan Allah harus hafal sifat-sifat Allah, minimal hafal dulu menyakawaman dalam maknanya, wujud itu apa, kidam apa, ana apa. Nah, minimal itu. Nah, ini nasihat sidin wa alaika lazimi jizidin, membagusi i'tiqad engkau wa taqwimihi, dan meluruskannya. Diluruskan. Ini jangan dibiarkan sidin. Bila kita tokat hafal jangan dibiarkan. Karena apa? Karena kita jangan mati. Jika ibadah orang makan tuh syarat kanyang. Bila kita hendak kanyang bawa makan. Jam 12 misalnya harus makan. Nang kayak pas segera sampai jam 12 kita harus makan. Siapakan nasi sekira kita kau makan. Sama kita ini harus hafal etiket orang awam. Kayaknya kita jangan mati, sebelum mati siapakan dulu sekira kita mati kayaknya sudah hafal. Di rumah tidak jadi lawan anak kan, tidak jadi anak kan bisanya abda'u bismillahirrahmanirrahim. Cuma jadi 10 menit tundong baca sekali seminggu kah di rumah dong baca lawan anak di rumah kan akhirnya hafal. Jadi artinya menghafal itu kada istilah, itu maksudnya menghafal etikat itu kada istilah, istilah lain masanya kita, karena kita orang tuanya mana begawi ya, kalau mana kesana kemari, mana silaturahmi. Nah, artinya sambil kayak itu tuh. Belum etikat fikih yang lah, belum etikat tauhid tasawuf tadi. Wahiyal ma'rufah baina sairil firqah islamiyah. Itulah karena etikat itu nanti akan tercabang-cabang bermacam-macam golongan. Yang paling diakui adalah bi ahli sunnah wal jamaah, yakni etikat ahlu sunnah wal jamaah. Wahumul mutamassikuna, mereka itulah yang berpegang bima kana alaihi Rasulullah, dengan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah wa ashabuhu, dan sahabatnya. Wa anta idza nazarta bi fahmin mustaqimin ala qabin salimin fi nususil kitabi wa sunnah mutadammah lil ulum iman. Dan engkau apabila engkau memandang satu pemahaman yang lurus atas hati yang tenang, maka di dalam nas kitab dan sunnah ini akan mengandung ilmu-ilmu dan iman. Nah, apabila itu kita tuh minimal hafal etikat itu akan ada secercah, karena ilmu yang kita hafal itu yang membuahkan cahaya iman. Kita hendak marifat dengan Allah itu beisi karena hafal di situ. Ini nama-nama Nabi, nama-nama sifat Allah itu akan mengeluarkan cahaya-cahaya akhlak, seperti sifat Allah Ta'ala wujud. Nah, Allah itu kan wujud, bersifat wujud. Apa arti wujud? Artinya ada. Bila tertanam di hati kita itu sifat wujud Allah Ta'ala, kita itu kada gundah dalam kehidupan, karena kita yakin ada Allah bersama kita. Karena tertanam di dalam hati kita Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu ada. Bila tertanam di hati kita Allah itu ada, kita itu kada akan galau kayak pajak. Karena apa? Allah yang membersamai kita, karena Allah akan selalu ada. Itu salah satu contohnya. Fungsinya kita itu hafal sifat wujud dari Allah. Nah, belum lagi sifat-sifat yang
sifat-sifat yang lain. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dalam kita beradan. Amin. Summa qala wa ta'ibatun syarifis salih wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah menolong kita dalam berbuat taat, amal-amal ibadah. Allah meluaskan rezeki yang halal, lagi banyak, lagi barakah, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan dijauhkan dari segala bala bencana, dan mendapatkan pasangan saleh wal hajiniyah wa kuntum salih hasan bila nabi siratul Fatihah.